Salam sang debaters, berani bertanya, berani tanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Kawan-kawan, sebentar lagi debat akan dimulai ya. Ya, ini di roomnya ISDN. Kalian harus sabar menanti karena yang saya tunggu-tunggu belum datang. Katanya bukan Bernard Nababan, tapi Nababan-Nababannya ada Ahmad Nababan. Memang dia itu agak-agak begonya banyak sih. Tapi ya sudahlah kawan, dah sebulan aku tak berdiskusi. Semoga mereka ini tambah cerdas saja. Saya mencoba dulu membawa hal-hal yang tidak susah-susah dulu ya kawan-kawan. Karena kalau susah-susah nanti orang tuh tidak mau lagi nanti diskusi sama aku. Aku bawa yang gampang aja apa ya. Oh, ntar ya. Mudah-mudahan mereka ini bisa lah. Kalau mereka tak bisa bagaimana? Ya, apa boleh buat lah kawan-kawan. Ini lagi menunggu orang itu datang katanya 20 menit. 20 menit sudah terlalu lama ya. Ya kita tunggu dulu ya. Ini gelap sekali nih ya. Gak ngerti aku Apple ini gimana cara dia. Ya. Ya, makanya sabar dan tunggu. Tidak ada saksi yang itu. Sugeng, ya no. SDR Senin besok ajak. Oh, hari Senin Isra Mi'raj toh. SDR Senin besok ajak rame-rame kompak sama apologet lain. Bahas Isra Mi'raj yang tidak masuk akal dan tidak ada saksi. Hanya dongeng untuk bayi tidur. Apa namanya itu? Kejam juga ya. Dongeng tidur. Tapi ya itu tadi. Bisa saja nanti dia beralasan bahwa oh itu ada ya goib. Kalau sudah dibilang goib kawan, kita bisa apa ya? Tapi kalau masih belum goiban, kita masih bisa membantah, masih bisa ya begitulah, masih bisa berbicara. Tapi kalau sudah goib, apa kau mau jadi hantu? Ya, waduh koneksi internetku agak-agak turun kawannya. Jadi kawan malam ini mereka membuat apa seperti yang aku bilang dulu itu. Jadi selama 30 menit dia bertanya terus kepada aku tentang kekristenan, aku juga bertanya terus tentang dia tentang keislaman. Kata dia sih tidak bisa menyimpulkan, tidak bisa apa ya, banyak kali nggak bisanya kawan. Intinya nggak bisalah. Yang intinya aku bertanya terus dan bertanya terus ya. Nah ini roomnya sudah mulai banyak dan sudah mulai pada datang. Aku coba keluar dulu ya karena roomnya itu belum diisi, lawan saya belum datang ya. Coba nanti dia nanti akan apa WA aku lagi. Nah kawan-kawan, malam ini kita harapkan adalah perlawanan sedikit dari mereka ya. Tapi aku juga berharap nggak usah apa kali lah ya, slow-slow saja lah. Aduh, kawan-kawan, slow-slow itu yang pentingnya. Ngapain kita, bentar ya, masuk. Nah, jadi ada dua. Yang satu terang, yang satu gelap. Terang dan gelap bisa bersatu di dalam layar laptop sang debaters. Unik juga ya kawan-kawannya. Tapi ya begitulah. Karena yang satu, aku nanti nggak paham cara nyeting Apple ini ya. Mudah-mudahan nanti bisa ya. Kalau yang ini kan HP ya kawan-kawannya. Keluarkan dulu nih. Ya. Nah dia sudah keluar, tinggal aku sendiri kawan. Tinggallah aku sendiri, katanya kan. Kawan-kawan, sambil menunggu mereka masuk, ku WA dulu ya. Kalau sudah datang, kabari ya.
Kalau mereka sudah datang, aku minta supaya dikabari ya. Mak 031 Riau. Wah, infanteri. Brigjen Infanti Perlindungan Huta Galung. Jadi Danrem 031 Riau. Mak ada juga Huta Galung Brigjen kawan. Baru tahu aku. Kalau kepolisian waktu itu masih kombes ya. Ya sudah, nggak urusan kita itu. Kawan-kawan, saya ajak kalian dulu diskusi sambil menunggu-nunggu mereka itu ya. Tahap apa aja sih kepalanya itu lama-lama kali. Dengan Ibu Sumangkut minggu depan ya kawan-kawannya karena Ibu Sumangkut kena tersangkut. Kena apa namanya? Katanya si flu. Ya mudah-mudahan tidak mengarah ke apa itu. Ternyata Ibu Sumangkut udah pernah kena corona dan dia bilang wah sakit sekali begini bukan. Aku pun ini badanku agak nggak enak. Udah berapa hari ini aku capek ya kawan-kawannya. Baik urusan dunia maupun urusan ya itulah kawan. Urusan dunia ini kadang menyita pikirannya dan tenaga. Nah, kawan-kawan, ini sudah ada pembawa damai. Halo Pak pembawa damai, selamat malam, silakan. Halo, selamat malam Bang. Shalom. Malam, shalom, silakan. Sehat Bang? Sehat. Puji Tuhan, haleluya, amin. Siap. Debat sama siapa nih Bang? Aku kurang tahu tapi katanya Ahmad Nababan. Yang dulu itu pernah kubal-bali itu. Yang agak-agak sinting-sinting dikit. Gak apa-apalah, penting ada lawan debat. Habis gak ada lagi. Biar agak-agak sinting dikit jadilah. Ya itu juga salahnya. Itu juga yang kami Bang. Kalau kita juga kalau kita bilang mau lawan juga gurunya, nggak pernah datang. Giliran tidak dilawan, tidak ada lawan debat. Jadi kan artinya biarlah ecek-ecek yang dilawan. Yang penting otaknya terasa juga Bang. Artinya buat kami lah, iman kami semakin kuat Bang. Siapapun lawan debat Abang, kami selalu mendukung Abang. Dan Tuhan Yesus selalu di belakang Abang. Selalu memberkati Abang. Jangan takut lawan mereka, siapapun mereka Bang. Mau gurunya sekalipun, mau rajanya sekalipun, sikat aja Bang. Kalau benar ya benar, kalau salah jangan ya salah. Kami selalu di belakang Abang. Oke Bang, itu aja Bang. Siap. Terima kasih Bang. Shalom. Oke, terima kasih pembawa damai. Ya, kawan-kawan itu dari pembawa damai. Kok sinyalku agak-agak lelet ya? Ini kayaknya ada masalah ya. Biasa seperti ini kalau setiap aku mau debat kawan, dia pasti ada lelet-leletnya. Halo, ingin tahu, selamat malam. Dihidupkan mikrofonnya. Kira-kira ada ide enggak? Aku mau ngangkat pertanyaan apa malam ini? Maksudnya yang mau diserangnya apa gitu? Bang, ini nggak tahu saya karena Bang debat diskusinya malam ini tentang apa nih Bang? Aku pun belum tahu, tapi intinya aku bertanya kepada dia, dia bertanya kepada aku. Gitu aja. Oh, seperti gitu Bang ya? Siap. Oh, kalau saya sih ya karena bebas mungkin ya Abang kan paling tahu lah kalau bebas, jadi saya rasa mudah-mudahan diskusinya bisa mengedukasi. Jadi seperti itu Bang. Siap. Selain mengedukasi, lalu mungkin ada hal-hal baru yang mungkin ya kita bisa lihat ya. Jadi mungkin dari sudut pandang kita ya komparasi dengan hal yang bersifat hampir sama, lalu mungkin juga menggunakan logika yang terbalik atau mungkin hal-hal yang mungkin yang baru lah yang bisa kita lihat. Terus Bang ini lepas dari debat Abang ini, saya melihat bahwa tumben 3 kucluk di sebelah itu Bang ditantang kok nggak mau ya sama si Louis itu ya. 3 kucluk iya. 3 kucluk gitu, apalagi yang satu suka ketawa kayak sihir. Ya, kayak minta maaf kayak apa gitu ya, genderuwo kali ya. Filipus ya. Lalu lagi saya rasa lucu juga ini Bang. Pendeta Desuli ini, aduh. Seperti kata Abang lah, nggak usah lah kalau soal debat, kalau nggak usah, kalau nggak bisa nggak usah lah, bikin malu saja. Masa dengan Nandar itu, saya ketawa saja itu.
Iya bang, kalau nggak bisa nggak usah lah buka-buka room. Buka room ya tanya jawab seputar Alkitab berbahasa Indonesia lah. Nggak usah lah, nggak usah apa saja bertanyakan. Nah ini skupnya jadi masalah lah kan. Aku nonton tuh ketawa-ketawa saja gitu bang. Jadi kalau bisa sesuai kata abang ya, kalau pendeta ya pendeta aja udah gitu, ngurusi jemaat gitu, nggak usah minta maaf ya buka-buka room kalau belum siap atau belum memang bisa memanipulasi otak orang lain. Itu saya sih bang yang bisa sampai kemana hari ini. Oke, terima kasih ingin tahu. Kalau nggak bisa jangan petetang-peteteng kata orang Jawa. Terkadang itulah pendeta ini terlalu ego ya. Bahwa dia mengira karena dia sudah pendeta bisa memanggil Roh Kudus masuk ke dalam dirinya terus dia bisa menjawab semua pertanyaan. Tidak begitu kawan. Kenapa ketika dia bertanya jawab Roh Kudusnya nggak masuk? Kan tinggal bilang sikaraba-raba, masuk Roh Kudusnya. Sehingga semua pertanyaan bisa dia jawab. Disinilah kadang aku geram dan juga sedih melihat para pendeta-pendeta ini. Saya sudah berkali-kali bilang, biarkanlah berdebat itu bagiannya apologet. Bagian mereka ya kabarkan saja firman Tuhan itu. Kabarkan saja. Tidak usah pala ingin-ingin ada orang berdebat. Terus biar kelihatan menguasai bahan, menguasai medan. Terus ya viewers naik biasalah ya. Ya udahlah sekarang Pak Risuli lagi mengeksplor atau memasarkan Pak MKC, ya udah Pak MKC itu aja lah dipasarkan dia biar kita tahu bagaimana dari persidangan. Terkadang saya sedih juga melihat ketika Sinandar melecehkan mereka, ngejek-ngejek mereka ya. Ya itu kan pendeta kawan. Jadi seolah-olah pendeta ini goblok semua. Ya. Dan saya di telepon dari timnya Muslim, katanya mereka mengadakan debat. Selalu minta debatnya di Yogyakarta ya. Mereka mungkin tahu bahwa Yogyakarta itu tempat yang aman ya. Makanya minta di sana. Debat live dan Gracia Velo katanya mau berhadapan dengan Gus Mbeti ya. Bukan sama Sinandar kawan. Dia tidak mau sama Sinandar ya. Nandar itu masih unyu-unyu. Si bibir tebal ya kawan ya. Aduh. Oh iya ini ada bagus ini. Hadis kitab suci atau bukan? Oh iya ya karena kemarin aku mengatakan hadis kitab suci atau bukan ya. Ya mantap. Jadi nanti aku menanyakan itu aja hadis kitab suci atau bukan ya kawan-kawan ya. Semoga mereka mengerti apa definisi kitab suci. Halo Wersling. Mikrofonnya dibuka. Shalom. Selamat malam. Shalom, silakan. Ya. Jadi ini ada satu YouTube yang saya lihat di mana statement yang dibuat oleh pendeta ini mengaku pendeta yang berikan. Oh. Saya kecewa sekali dengan apa yang dilakukan. Atas dia memperoleh atas kematian Samudin. Kalau nggak salah Ali Markus ya. Nah, katanya ada yang bertanya kepada Pak Hendritan kemana roh daripada Ali Markus. Namun Hendritan memberi statement kalau Ali Markus itu ke neraka karena dia menyembah Bapa. Nah ini, disinilah saya lihat dia seorang pendeta. Katanya dia mengacu kepada Alkitabiah, tapi dia tidak paham itu Bapa. Baru dia membuat statement lagi yang menyatakan bahwa Bapa ada di surga, saya kasih 5 miliar. Nah, sebenarnya kalau mau dijawab itu yang dua Bapa kami itu siapa? Yang mengajarkan dua Bapa kami itu siapa? Nah, dari awal perkataan itu Bapa yang ada di dalam dikuduskan nama, berarti Bapa ada di surga. Nah, kenapa dia berani menyatakan kalau ada mengatakan bahwa kalau ada bukan Bapa di surga, saya bayar 5 miliar. Di sinilah kebutuhannya. Seorang pendeta, ini pendeta atau penyesat saya juga bingung. Oh, kiranya debaters bisa uraikan ya bahwa sebenarnya Bapa itu ada di surga karena Yesus sendiri yang mengajarkan doa Bapa kami. Dari awalnya sudah dikatakan Bapa yang ada di dalam surga. Ya kan sudah jelas. Kenapa mestinya lagi mau cari dalil-dalil yang lebih pelintir segala macam?
Nah disitulah saya bilang itu Alkitab tidak bisa kita paham kalau tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena Alkitab itu ditulis berdasarkan intervensi daripada Roh Kudus, bukan akal pikiran manusia, bukan akal pikiran para hamba-hamba Tuhan, para rasul-rasul selamat malam. Dari Tuhan. Ya. Oke ya, silakan lanjut. Jadi itu saya bisa saja. Siap. Terima kasih Pak Wesley. Oke. Siap. Karena mikrofonnya juga itu. Halo Ibu sang murid. Ibu terakhir ya. Habis ini aku berdebat. Halo Ibu. Ya. Selamat malam. Ya. Malam Pak. Malam. Silakan Bu. Agak cepat. Pak. Ya Pak. Bagaimana ya kawan saya ya, dia begini, dia ngomong kepada saya, kenapa ya saya kalau melihat salib itu takut katanya, atau melihat gereja itu kenapa ya, karena mungkin katanya karena ada simbol salib itu dulunya ada simbol pembunuhan gitu, jadi kita melihat itu agak-agak gimana gitu katanya, agak serem. Tapi melihat apa agamanya Bu? Dia saya nggak tahu agama dia. Tapi katanya kalau melihat simbol-simbol agama lain nggak takut tuh. Nah, bagaimana saya cara merespon atau menenangkan dia? Gitu. Jadi simbol agama apa? Gitu. Simbol agama apa dia nggak takut? Ya yang lain-lain, kelenteng gitu katanya, Buddha, dia nggak takut tuh. Cuma kalau melihat salib itu dia katanya ada agak-agak serem gitu. Apa katanya? Mungkin dulunya ada pembunuhan gitu katanya, Yesusnya dibunuh. Jadi takut katanya gitu. Hatinya tersentak. Saya bilang, Mas, iya. Udah itu aja Pak. Oke. Halo. Waduh. Siap. Oke Bu, gitu aja ya. Suaranya putus-putus. Apakah sinyalku yang nggak bagus ya? Oke Bu sang murid, terima kasih. Oke, kawan-kawan, saya akan segera berdebat. Saya akan meninggalkan room ini. Jangan ada yang masuk lagi ya kawan-kawan ya. Karena saya akan mau beralih ke Zoom. Sabar ya kawan-kawan ya, aku masih ini. Siap. Nah, sabar ya. Ini aku masuk Zoom mereka. Orang ini memang selalu menunggu ya, udah agak lama juga. Ini sudah masuk. Siap. 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 Merah ya. Iya. Kelihatan kok, kelihatan. 10 opening statement ya. 36 ini apa nih? Oh, enggak yang tadi itu ya, bertanya terus menerus itu enggak ya? Oke. Kenapa hanya recording? Biar ada apa? Oh. Tapi enggak bisa aku record, bisa enggak? Oh.
Oh, iya. Ya, ya, ya. Siap. Siap. Oh, aman, aman, aman. Saya sih siap-siap. Aduh. Ya, ya. Siap. Mantap ini, mantap. Kriteria kitab suci menurut Islam dan Kristen. Mantap. Siap. Pembicaranya diganti ya, namanya Rul aja. Sudah di live kan belum ya? Oke. Siap. Sudah dimulai ya, kawan, head to head, H to H. Jadi tadi tidak 30 menit bertanya, masih seperti yang lama, cuman waktu pertanyaan dari audiens itu direkod, tidak di live kan katanya. Aku nggak ngerti apa maksudnya, tetapi itulah yang terjadi ya kawan-kawan. Ya kita tunggu saja. Ya, orangnya balik lagi baca apa mantra pula bilang, baca aturan main. Baca mantra. Bah, kok jadi diam semua ya? Apa yang terjadi nih? Nah, lagi dijelaskan. Lihat ya kawan-kawannya, sabar ya. Tenanglah, selulah kawan. Jangan lari gunung dikejar. Ya. Oh, sudah mulai. Kok belum live orangnya? Aneh. Yang terjadi. Orangnya belum live. Sabar ya kawan-kawannya. STN ini lambat sekali dia orangnya. Oh, sudah live now. Ya, ini masuk. Oke kawan-kawan, kita saksikan live-nya sekarang juga. Selamat menyaksikan. Baik, terima kasih Kang Arman yang sudah memberikan kesempatan kembali kepada saya untuk memandu diskusi. Malam ini saya akan membersamai sahabat-sahabat di Zoom diskusi lintas agama, dan malam ini saya dibantu oleh Akang Timer untuk mengelola waktu dalam diskusi, dan apabila di kemudian membutuhkan share data, insya Allah Akang Timer siap untuk membantu. Bismillahirrahmanirrahim. Robis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, semangat sehat dan berkah untuk kita semua. Bersyukur kita kepada Sang Holik, pemilik alam semesta, dan terima kasih kepada ISDN Media karena kembali alhamdulillah masih dipercaya untuk menyelenggarakan diskusi dan kita bertemu. Insya Allah meskipun melalui pertemuan Zoom ini tidak mengurangi rasa saling menghormati dan menghargai di antara kita semua. ISDN kembali mengajak kita untuk berdiskusi dengan cara yang sehat, tanpa hujat, santun dan beradab serta dewasa. Dewasa dengan kerangka berpikir yaitu yang mau menerima perbedaan. Perbedaan setajam apapun pasti ada.
Yang benar dan tidak benar itulah yang menjadikan kita harus berdiskusi. Jika tidak menemukan titik temu, maka jalan terakhir adalah toleransi. Toleransi bukan berarti mencampuri agama satu dengan yang lainnya, namun lebih saling menghormati, walaupun tidak ada toleransi untuk akidah. Untuk itu, kepada para narasumber dan juga semua warga Zoom, kami mohon untuk berdiskusi produktif, jaga lisan, dan jaga emosi. Diskusi ini diselenggarakan oleh ISDN Media dan disiarkan secara langsung di YouTube resmi ISDN Studio dan disiarkan kembali oleh Sang Debater Channel. Kepada sahabat, para netizen berkenan kiranya untuk like dan subscribe serta dipersilahkan berkomentar dengan santun. Baiklah sahabat-sahabat semuanya, malam ini kita akan simak bersama diskusi Aga itu kita tampilkan narasumber kita pada malam hari ini, Akang Rudi Yohanes. Selamat malam, Akang. Mohon untuk di Ya, selamat malam, sorry. Baik. Jangan di-mute ya, Akang Rudi, Ya, mohon karena aku maaf. mau gitu takutnya Iya, mengganggu. baik. Terima kasih. Ya, semangat terus ya, Akang ya. Siap. Dan monggo. untuk narasumber Muslim, yaitu ada Akang Rul Aja. Assalamualaikum, Akang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Baik. malam, Bang Rudi. Malam Rul aja, selamat malam. Baik, terima kasih. Diskusi malam ini kita bertema bahasan kriteria kitab suci menurut Islam dan Kristen. Saya ulangi, kriteria kitab suci menurut Islam dan Kristen. Untuk itu kepada para narasumber kiranya terus fokus kepada topik bahasan malam ini supaya kita bisa memberikan pembelajaran kepada para netizen di luar sana supaya mereka bisa menilai agama dan kebenaran masing-masing. Namun sebelumnya mohon izin Bapak-bapak narasumber, saya akan mengingatkan bahwa diskusi ini ada 4 sesi, yaitu opening statement 5 menit untuk masing-masing narasumber, bertanya dan menjawab antar narasumber. Ada sesi battle selama 20 menit yang merupakan adu argumen berdasarkan dalil. Lalu yang keempatnya closing statement dengan durasi 5 menit. Baik, untuk itu kami persilahkan kepada Akang Rudi Yohanes untuk melakukan opening statement terlebih dahulu. Enggak, Akang, dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada Neng Ushi yang suaranya begitu merdu. Ya, kalau suara saya kan ceper-ceper. Oke, kalau ditanya kepada saya sebagai orang Kristen, apakah kitab suci yang saya imani itu adalah sebuah kitab suci yang sesungguhnya kitab suci? Ya. Kenapa? Karena memang di dalam Bible itu banyak ayat menjelaskan bahwa Tuhan memerintahkan untuk menulis segala firman-Nya, ya. Jadi firman Tuhan itu tidak hanya untuk didengar, dimengerti, tetapi juga diperintahkan untuk dituliskan. Nah, kalau menurut kekristenan kami, kitab suci itu definisinya apa? Itu firman Tuhan. Bukan firman Tuhan yang disampaikan kepada sesosok makhluk, terus makhluk itu menyampaikan kepada manusia, tidak. Tetapi Tuhan langsung yang berfirman, ya kawan-kawan ya. Itulah yang dikatakan kitab suci bagi kami. Kalau yang disampaikan orang lain itu bukan namanya firman Tuhan, ya. Tetapi contoh, saya menyampaikan firman Tuhan itu bukan lagi berasal dari Tuhan karena sudah ditulis. Maksud saya gini loh, itu saya yang menyampaikan. Jadi bukan saya terima dari Tuhan lagi, tetapi saya sudah melihat dari buku atau kitab suci. Tidak ada sumber lain kalau zaman sekarang firman Tuhan itu selain dari buku suci, kitab suci. Kalau zaman dahulu Tuhan langsung yang berfirman, ya. Kalau kita lihat di Bible itu sering Tuhan berfirman kepada manusia, ya. Bahkan Tuhan sendiri bisa menulis. Nah, itu. Di Keluaran 32 ayat 16, kedua lobado itu adalah pekerjaan Allah. Dan tulisan itu ya tulisan Allah.
ditukik pada loh itu. Jadi Tuhan menukik ya, mencongkel-congkel gitu pada dua buah loh batu. Jadi tulisan itu sebenarnya bersumber dari Tuhan ya. Perintah pertama sekali menuliskan firman Tuhan itu di Keluaran 17 ayat 14 sebagai tanda peringatan, dan ingatlah ketika ketika Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Jadi perintah untuk menuliskan kitab suci itu sudah ada sejak zaman Musa ya. Itulah sebabnya kami meyakini bahwa kitab suci kami itu wahyu Tuhan, karena definisi kitab suci kan itu. Kalau bagaimana andai kata misalnya ada Roh Kudus, diilhami oleh Roh Kudus kan, kalau di Perjanjian Baru dikatakan ilham daripada Roh Tuhan ya, karena itu apakah itu Tuhan sendiri? Ya, Tuhan sendiri. Makanya kami mengatakan itu itu dari Tuhan ya, bahwa itulah kitab suci. Jadi kami tidak pernah mengatakan seorang malaikat datang menyampaikan firman gitu, enggak gitu ya Bang. Kalau di Perjanjian Lama 1 Tawarik 28 ayat 19 itu katakan kepadaku oleh Tuhan. Jadi Tuhan itu mengilhamkan kepada manusia, itulah sebabnya ada tulisan dari Perjanjian Lama. Dan di Perjanjian Baru juga demikian. Bahwa kalau kita baca di 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang dihilangkan Allah memang bermanfaat untuk nanti saya iniin lagi pas tata tertib, saya ingatkan lagi akan pas tata ya lanjut. Siap. Jadi perintah penulisan itu ada, makanya ada kitab suci. Jadi kitab suci itu bukan hanya bersumber kepada wahyu Tuhan, tetapi ada perintah untuk menuliskannya. Karena yang ditakutkan adalah banyak orang nanti mengaku-ngaku tulisannya adalah kitab suci, padahal perintah penulisannya nggak ada dari Tuhan. Ya, ini teramat sangat berbahaya. Nanti kitab erek-erek atau kitab togel itu kan bisa juga dianggap jadi kitab suci karena togel itu ya kawan-kawan bisa dibaca-baca gitu. Oke kawan-kawan, itulah yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Halo. Terima kasih Akang Rudi. Untuk berikutnya kami persilahkan kepada Akang Rupaja untuk melakukan opening statement. Waktunya 5 menit dari sekarang. Mangga dipersilahkan Akang. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi kita menurut Al-Qur'anul Karim, menurut pandangan saya, jadi Al-Qur'anul Karim sudah memberikan penjelasan. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bahwa sesungguhnya Alkitab itu, Al-Qur'anul Karim itu, zalikal kitab, ya, sesuatu yang diturunkan kepada kita. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi pada dasarnya Al-Quranul Karim yang diturunkan oleh Allah ini bukan saja untuk mengedepankan tentang tuntunan, ya kan, tentang memberikan pelajaran tentang Al-Quran saja, tetapi mengisi daripada seluruh isi ajaran yang pernah dibawa oleh nabi-nabi dan para rasul sebelumnya. Nah, kenapa hal itu ada? Karena pada dasarnya tidak akan sempurna iman seseorang, iman umat Islam, kalau tidak mengimani kitab-kitab yang ada di sebelumnya. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-Maidah ayat 48, wa anzalna ilaikal kitabi bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa ma yahtamna alaihi wa fahkum bainahuma bima anzalallahu wa la tattabi'u ahwaahum amma ja'uka minal haqq.
Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan sebagai hakim terhadap kitab-kitab yang lain. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Nah, disinilah Al-Quran dibawa oleh Rasulullah SAW untuk memberikan petunjuk sebagai kompas, ya. Jadi sebagai kompas, memberikan peringatan sebagai tanda-tanda bahwa tidak harus Al-Quran itu diturunkan langsung oleh Allah melalui turunnya sosok bentuk Tuhan itu sendiri, tidak. Islam tidak mengenal seperti itu, karena Islam sudah dimediasi atau sudah diperantarai oleh yang namanya Nabi dan Rasul untuk disampaikan kepada umat. Jadi konsep firman Tuhan yang datang dari Islam ini memberikan pelajaran kepada umat, kepada manusia, bukan saja kepada umat, bahkan kepada seluruh umat manusia, bahwa sesungguhnya Allahu Rabbil Alamin itu ada dan memiliki keberadaan. Dan tuntunan-tuntunan Tuhan ini memberikan memberikan pelajaran kepada umat manusia agar manusia itu dituntun kepada jalan kebenaran, agar supaya manusia tidak tersesat dari hukum-hukum yang dibawa kepadanya. Jadi kalau tidak ada tuntunan, maka tentunya dunia ini bagaimana nantinya. Nah, konsep-konsep Al-Quran ini, konsep-konsep tuntunan ilahi, tuntunan Al-Quranul Karim ini adalah merupakan sebuah firman-firman Allah yang diturunkan melalui perantaran wahyu, ya, perantaran wahyu malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kalau hal itu, ya, halo, ya, nah, disinilah maksud daripada Alkitab, kitab menurut pandangan Islam, menurut pandangan Al-Quranul Karim, bahwa Al-Quran itu adalah merupakan peringatan bagi umat manusia, merupakan tuntunan bagi umat manusia, agar manusia dituntun, dikompasi, artinya dipedomani oleh ajaran-ajaran tentang bagaimana mengenal Tuhan yang sebenarnya. Baru kemudian hukum-hukum yang datang sesudahnya. Terima kasih dari saya. Mungkin ada masih panjang lagi. Masih ada waktu? Ya. Masih ada waktu 40 detik lagi, enggak? Masih ada waktu berapa detik? 35 detik lagi. 30 detik. Boleh. 35 detik. Baik. Ya, cukup saja, cukup. Tidak usah ditambah-tambah. Iya. Iya, mangga. Terima kasih Kang Rul Aja yang sudah melakukan opening statement, dan terima kasih untuk kedua Pak narasumber kita malam ini karena sudah melakukan opening statement. Dan berikutnya kita masuk ke sesi kedua, yaitu sesi bertanya dan menjawab antar narasumber. Gitu. Untuk Bapak-bapak narasumber, mohon izin untuk mengingatkan tata tertib di sesi ini, yaitu sesi ini akan saya pandu, baik waktu bertanya dan juga waktu menjawab. Narasumber akan diberi 1 menit bertanya dan menjawab, tersedia waktu 5 menit. Tidak dibenarkan memotong pemaparan narasumber saat bertanya atau menjawab, dan agar memanfaatkan waktu, sebaiknya Akang Rudi dan juga Akang Rul melihat waktu yang ada di timer, ya, mohon maaf. Lalu berikutnya waktu dimulai ketika narasumber mulai berbicara. Para narasumber tidak diperkenankan memberi pertanyaan dan jawaban yang menyerang agama satu dengan yang lainnya, menyerang sesembahan, keyakinan, dan menyerang pribadi. Pertanyaan dan jawaban selayaknya seputar tema, yang mana tema pada malam ini saya ingatkan kembali, kriteria kitab suci menurut Islam dan Kristen. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya akan menghentikan pemaparan dari masing-masing narasumber ketika waktu yang telah ditentukan telah berakhir. Nah, untuk berikutnya sesi pertama tanya jawab ini kami persilahkan kepada Bapak Rudi untuk bertanya kepada Akang Rul. Dipersilakan waktu. Oh, baik. Ya. ISDN timer, ya, Akang. Iya. Boleh. Akang Rudi, mohon di-unmute.
Nggak bisa tadi kok terkunci ya. Oh iya, mohon maaf. Videoku nggak nampak juga ini, nggak bisa dibuat situ. Cannot start. Oh, baik. Ya, videoku Baik. muncul. Halo. Ya. Timernya juga belum. Timer? 1 menit ya bertanya. Ya, 1 menit, Bapak. Boleh. Ya, Ya. videoku baik. nggak bisa nampak ini. Halo. Video baru bisa. Oke. Ya. Ya, aku nggak tahu tadi aku lagi. Ya. Enggak, waktunya 1 menit ya, Bapak Siap. Rudi. Saya bertanya langsung ya. Ya, boleh. Halo Bang Rul, saya bertanya ini. Ya. Hadis itu kitab suci atau bukan? Silakan dijawab. Ada lagi? Nah, itu saja. Itu saja, boleh. Ya, terima kasih Akang Rudi. Baik, untuk selanjutnya kepada Akang Rul aja. Mangga, kami persilahkan untuk menjawab pertanyaan dari Akang Rudi. Ya, terima kasih. Waktunya 5 menit ya. Oke, terima kasih. Jadi hadis ini adalah sebuah kumpulan ya, apa yang menjadi qauliyah perbuatan ucapan Rasulullah, kemudian perbuatan Rasulullah fi'liyah, dan kemudian takrir daripada Rasulullah, sesuatu ketetapan dari Rasulullah, kemudian itu dijadikan sebagai penulisan catatan sebuah kumpulan hadis yang disebut dengan as-sunnah Rasulullah SAW. Jadi kalau mau ditanyakan bahwa apakah hadis itu kitab suci, maka tentunya ada sebuah sinyal-sinyal yang di mana perbuatan, baik perkataan maupun perbuatan Rasulullah itu mencerminkan daripada Al-Quranul Karim, tetapi bukan sebagai Al-Quran, karena di sini disebutkan bahwa perbuatan Rasulullah itu di dalam hadis lain dikatakan bahwa kalau kita melihat teladan Rasulullah itu seperti Al-Quran, ya, teladan Nabi Muhammad SAW seperti Al-Quran. Jadi apapun yang dilakukan oleh Rasulullah, baik itu perkataan, perbuatannya itu tidak lepas dari apa yang ada di dalam Al-Quran dengan tuntunan wahyu, tuntunan Allah itu sendiri melalui para malaikat. Jadi kalau dikatakan hadis itu kitab suci, maka tentunya sebuah kitab. Kitab ini berarti sesuatu buku, ya, catatan. Tetapi untuk dinyatakan persamaan kedudukannya dengan Al-Quran, maka tentunya tidak. Karena pada dasarnya kitab suci, semua memiliki kitab suci, Pak. Tetapi namanya kitab suci yang sudah kitab suci yang berasal dari firman Tuhan itu langsung, maka tentunya hanya satu yang dimiliki oleh masing-masing agama. Seperti contoh, Islam memiliki Al-Quran, kemudian Kristen memiliki Bible, kemudian orang Yahudi memiliki Torah, kemudian ada di sana juga ada beberapa agama seperti Zoroaster dan lain sebagainya. Mereka memiliki kitab-kitab masing-masing yang mereka anggap suci. Nah, itulah sehingganya hadis ini adalah sebuah penyempurnaan, pelengkap daripada apa yang termaktub di dalam Al-Quran. Kemudian itu dilengkapi dan disempurnakan dalam penjelasan dalam hadis. Itu saja. Terima kasih. Habis, Bu, ya? Masih ada 2 menit lagi ya, Kang? Jadi begitu. Cukup saja dari saya. Ini bisa Baik, sudah atau ada lagi? Bapak Rul? Ya? Sudah. Iya, cukup. baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk berikutnya kepada Akang Rul, kami persilakan untuk memberikan pertanyaan kepada Bapak Rudi. Waktunya 1 menit, dimulai dari sekarang. Ya, terima kasih. Jadi begini Bang Rudi, selamat malam dulu. Jadi pertanyaan saya singkat saja. Apakah Alkitab Anda itu sendiri Anda bisa yakini, Anda bisa analisa, bahkan Anda bisa pahami dengan apa yang ada sekarang itu? Apakah di dalam sanad atau hubungan daripada
penyampai daripada Alkitab itu memiliki hubungan sejarah dengan para tokoh-tokoh yang di dalamnya. Nah itu. Apakah memiliki hubungan sejarah dengan tokoh-tokoh yang di dalamnya? Artinya memiliki sanad, hubungan silsilah langsung dengan perkataan yang dia sampaikan. Dengan apa yang disampaikan oleh tokoh-tokoh yang dalamnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan Akang Rudi bisa menangkap pertanyaan dari Akang Rul ya. Baik, untuk berikutnya mohon izin untuk menyampaikan bahwa diskusi ini diselenggarakan oleh ISDN Media dan disiarkan secara langsung di YouTube resmi ISDN Studio dan disiarkan kembali di YouTube-nya Sang Bater Channel. Baik, terima kasih untuk itu kepada Bapak Rudi. Kami persilakan untuk menjawab pertanyaan, waktunya 5 menit dari sekarang. Mangga, Kang. Oke, terima kasih. Jadi, kalau ditanya seperti itu, saya selalu menjawab bahwa Bible ini bukanlah kitab suci dongeng, ya, yang mana si A bercerita ke si B bercerita kepada si C dan seterusnya sampai si Z, kan begitu. Tetapi Bible ini sudah saya jelaskan berkali-kali, penulisannya itu pertama oleh Nabi itu sendiri. Contoh Yesaya ditulis oleh Nabi Yesaya, begitu ya. Misalnya Yeremia ditulis oleh Nabi Yeremia. Dan selanjutnya, kemudian ada memang yang tidak ditulis oleh Nabi itu sendiri atau Rasul itu sendiri ya. Contohnya Matius, Markus, Lukas, Yohanes misalnya. Kita merujuk ke sana. Maka sejak dari Tawarik 1 Tawarik 28 ayat 19 itu kan sudah dikatakan diilhamkan. Tuhan yang memberi ilham atas penulisan itu. Apa maksudnya ilham itu? Contoh Musa. Musa kan tidak melihat kejadian Adam dan Hawa. Tetapi Tuhan bertemu dengan Musa dan Tuhan menghilangkan kepada Musa, langsung berbicara sehingga Musa menuliskan. Nah, kalau zaman perjanjian baru Yesus sudah naik ke sorga, maka sumber kesaksian itu sudah naik ke sorga. Maka Yesus mengatakan Roh Kuduslah yang membimbing mereka. Maka di 2 Timotius 3 ayat 16 juga dikatakan ilham dari Bapa di sorga. Itulah Roh Kudus yang ada di dalam dirinya, itulah yang menyampaikan firman Tuhan itu sendiri. Sehingga kalau kita bicara seperti mungkin yang dia maksudkan, contohnya hadis ada perawi, ada apa sanad katanya tentang apa itu ya, saya nggak paham maksud dia. Apakah seperti itu mungkin? Kalau di kami tidak demikian. Memang ada yang dikatakan diceritakan turun-temurun. Ya kan? Tetapi Alkitab menjelaskan ini semua diilhamkan dari Bapa di sorga itu langsung, dari Tuhan. Dan pada zaman Musa, memang Tuhan langsung memanggil Musa naik ke Gunung Horeb atau ke Gunung Sinai, dan di sana Tuhan berfirman, di sana Tuhan memerintahkan Musa untuk menulis semua kitab-kitab itu. Jadi bagi kami, kitab suci itu ya satu, yakni Bible itu. Apakah yang dimaksud dengan Bible itu atau kitab suci itu bagi kami ya? Itu berisi firman Tuhan dan kisah manusia yang mengikutinya. Jadi ucapan manusia juga ada di sana, ucapan Tuhan juga ada di sana, ucapan iblis pun ada di sana. Ya, karena iblis ditanya Tuhan di Ayub 1 ayat 6 itu, "Hai iblis, dari manakah engkau?" Dia menjawab ketika ingin menguji si apa namanya itu, si Ayub. Jadi kawan-kawan, makanya Bible itu berisi isinya ya firman Tuhan dan kisah manusia yang mengikutinya. Ya, maka manusia yang mengikuti kisah firman Tuhan itu ya maka adalah iblis. Kan demikian kawannya, firman Tuhan dan kisah manusia itu mengikuti terus firman Tuhan itu. Nah, kemudian kawan-kawan, apakah saya percaya bahwa Bible itu apa ini? Adalah kitab suci? Ya, saya percaya sekali itu kitab suci. Karena kehebatan Bible itu kawan, dia tidak perlu tuntunan buku-buku manusia untuk membenarkan dia sebagai kitab suci. Kalau ada kitab yang tidak mampu menjelaskan dirinya sendiri, itu bukan kitab suci. Kenapa kami katakan bukan kitab suci? Karena itu bukan diilhamkan oleh Tuhan.
tetapi karangan manusia. Kalau kitab suci itu apapun pertanyaan manusia mampu dijawab dari dalamnya, tidak perlu tergantung kepada kitab-kitab lain. Ya, itu dalam iman Kristen kami. Itulah sebabnya saya contohnya, kalau saya berdiskusi tidak pernah saya mengambil buku-buku entah hantu belau, entah apa, nggak pernah. Saya selalu berpatokan kepada Bible itu sendiri, karena saya yakin Bible ini adalah kitab suci, dan saya yakin Bible inilah kitab paling lengkap, terurut, terperinci, dan tidak diubah-ubah. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Akang Rudi. Untuk berikutnya, kami persilahkan Akang Rudi untuk memberikan pertanyaan kepada Bapak Rul yang kedua kalinya ya. Ini pertanyaan yang kedua kalinya. Mangga dipersilakan. Terima kasih. Pertanyaan saya sederhana aja. Mana lebih lengkap, Al-Quran atau hadis? Kenapa saya bertanya ini? Karena ini sangat penting sekali. Karena saya lihat apa yang ada di Al-Quran ada di hadis, tetapi apa yang ada di hadis tidak ada di Al-Quran. Mohon dijelaskan kepada saya mana lebih lengkap, Al-Quran atau hadis? Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya untuk Akang Rul. Kepada Akang Rul, kami persilahkan untuk menjawab pertanyaan dari Akang Rudi. Waktunya 5 menit dari sekarang, Akang. Dipersilahkan. Iya, langsung saja Bang ya. Halo? Iya, langsung. Enggak. Terima kasih. Jadi begini, pertanyaannya memang agak itu ya, mana lebih lengkap, Al-Quran atau hadis? Sebenarnya jawaban ini sudah bisa dipahami oleh orang usianya pada usia belasan tahun lah, bahwa kelengkapan daripada hadis itu ya kan, itu berasal dari Al-Quran. Jadi Al-Quran ini melengkapi hadis ini melengkapi sesungguhnya Al-Quran ini sudah lengkap. Kemudian apa yang belum termaktub, yang belum istilahnya sesuatu yang menjadi perantara daripada penjelasan di dalam Al-Quran, maka dilengkapi oleh hadis itu sendiri. Maka siapakah orang yang dimaksud hadis itu? Yakni tidak lain daripada Nabi Isa diturunkan Injil pada waktu itu, kemudian dituliskan oleh para muridnya, dan sesuatu hukum atau sesuatu kisah atau sesuatu yang termaktub di dalam Alkitab itu, Injil itu, maka tidak ada, maka yang melengkapi seluruh apa yang menjadi sabda-sabda daripada Nabi Isa itu dilengkapi oleh sabda daripada firman Tuhan itu dilengkapi oleh Nabi Isa. Nah, begitulah Nabi Muhammad SAW dengan kurikulum baru ini. Ya. Jadi melengkapi apa yang di dalam Al-Quran ini sebagai pelengkap. Hadis ini sebagai pelengkap daripada apa yang dijabarkan dalam Al-Quran. Sehingganya kalau saya katakan bahwa kedudukan Al-Quran ini adalah sesuatu yang sudah lengkap dari seluruh kelengkapan, peralatan yang ada di dalamnya. Quran tinggal menjabarkan, Quran tinggal memberikan penjelasan-penjelasan. Kalau seandainya penjelasan itu tidak bisa ditemukan, maka tentunya ada sebuah referensi yang bisa kita bawa di dalamnya. Seperti contoh di dalam hadis Al-Quranul Karim. Nah, bagaimana hadis-hadis itu bisa menjelaskan dan bagaimana bisa mengetahui tentang kedudukan hadis itu, maka tentunya ada sebuah pendidikan khusus, ilmu khusus untuk mencari tahu tentang keberadaan daripada hadis-hadis yang bisa kita jabarkan. Karena Rasulullah sendiri itu daripada silsilah atau sanad atau penulis daripada pensanad itu memberikan penjelasan secara detail sampai hari ini kita bisa temukan hasil daripada apa yang pernah dibawa oleh Rasulullah, dan hari ini kita bisa merasakan daripada aturan-aturan yang dibawa oleh Rasulullah SAW di dalam perkataan maupun perbuatan beliau. Jadi kalau dikatakan mana yang lebih lengkap, maka Al-Quran lah yang lebih lengkap dibanding dengan hadis. Tetapi hadis ini sesuatu kalau ibaratnya seperti cermin ya. Jadi cermin itu kemudian kita bercermin, yang bercermin itu kita sebenarnya. Jadi yang menjadi panutan itu adalah kita, bukan cermin itu. Tetapi cermin hanyalah merupakan pantulan daripada sesuatu yang bisa melengkapi apa yang menjadi kesempurnaan daripada wujud daripada
tubuh kita atau sosok kita itu sendiri. Demikian dari saya. Mungkin dari saya itu masih ada kembali lagi ya. Masih ada sisa waktu ya. Masih ada, Kang. Ya. Masih ada sisa waktu. Ya, jadi Allah sendiri sudah memberikan pernyataan kepada Rasulullah itu sendiri bahwa Al-Quran itu merupakan sebuah tuntunan umat manusia tanpa terkecuali. Bukan saja umat manusia, bahkan seluruh alam. Nah, itu dulu dari saya, Bang Bu Neci. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk berikutnya, yang kedua kalinya akan ada kesempatan untuk bertanya kepada Akang Rudi. Dipersilakan, waktunya 1 menit dari sekarang. Iya, terima kasih. Langsung saya bertanya langsung ya. Ya, tadi Bang Rudi Bang Rudi katakan bahwa Alkitabnya itu sendiri yang dia yakini bahwa itu tidak ada, itu adalah merupakan benar-benar wahyu ilahi berdasarkan ilham yang ada di dalam. Kalau seandainya memang ia adalah ilham, ya, nyala. Sudah. Ya, sudah. Nyala. Kalau seandainya dia ilham merupakan ilham dari Tuhan langsung itu sendiri, maka tentunya tidak ada kontradiksi yang kita bisa lihat di dalamnya. Dan banyak kontradiksi daripada pernyataan Bible itu sendiri yang kita bisa lihat, yang bisa kita baca. Bahwa ternyata memang di dalam kitab-kitab perjanjian baru itu disebutkan, Pak, bahwa hampir sebagian besar itu dituliskan melalui perantaran ilham, perantaran Roh Kudus. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau memang itu perantaran Roh Kudus, maka seharusnya tidak ada kontradiksi yang jauh, artinya yang tidak harus tertulis atau termaktub di dalam Alkitab sebagai kitab suci. Terima kasih. Baik, waktunya sudah habis tepat sekali. Untuk itu kami persilakan kepada Akang Rudi untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Rul aja. Dipersilakan, waktunya 5 menit dari sekarang. Oke, terima kasih. Ya, saya memiliki sebuah buku yang tidak kontradiksi. Namanya buku telepon. Apakah itu kitab suci? Saya bingung. Yang saya lagi punya buku yang tidak kontradiksi. Namanya buku erek-erek atau togel. Itu tidak ada kontradiksi di dalamnya. Apakah itu kitab suci? Saya bingung juga ini definisi kitab suci. Karena ada kontradiksi, jadi tidak bisa jadi kitab suci. Kalau di dalam Bible, sebenarnya itu bukan kontradiksi, tetapi perbedaan gaya menulis. Contoh antara Samuel dengan Tawarik. Ya, Samuel menjelaskan itu secara keseluruhan. Sementara Tawarik menjelaskan apa yang terlihat. Contoh, sebuah kereta kuda atau kalau zaman sekarang pasukan tank. Kalau Samuel melihat tank itu ada misalnya 5 tank, maka dia membilang 5 pasukan tank. Kalau Tawarik mengatakan 1 tank itu 2 manusia di dalamnya, maka dia mengatakan 10 pasukan tank. Kesannya berkontradiksi, tetapi itu sama-sama ya. Yang satu melihat dari bentuk tanknya, yang satu melihat pasukan yang di dalam. Jadi tidak ada sebenarnya kontradiksi di dalam Bible itu ya kawan-kawan. Tapi kalau perbedaan cara menulis, ya, dan itu jadi dianggap orang kontradiksi. Bagi saya tak masalah. Kalau iya pun juga kenapa? Karena Bible itu bukanlah buku telepon. Yang mana kamu melihat buku telepon, cari satu kontradiksinya kalau kamu dapat. Tidak akan kamu dapatkan itu. Kamu mau bolak-balik, mau taati, nggak dapat. Demikian juga buku erek-erek atau togel. Pernah lihat ya yang setebal ini tuh? Kamu buka itu, your internet connection is stable, ya, kurang stabil internet ya. Kau buka buku erek-erek itu, dari nomor 1 sampai belakang, gak ada yang kontradiksi. Jadi kitab suci kami bukanlah buku togel yang tidak ada kontradiksi di dalamnya. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, sudah, waktunya masih ada, Akang. Apa yang mau kutambah? Aku kan hanya menjelaskan Alkitab itu aja, apa yang mau dijelaskan lagi. Baik. Terima kasih. Untuk berikutnya, kesempatan yang ketiga kalinya akan bertanya kepada Akang Rul. Mangga, dipersilakan 1 menit dari sekarang.
Terima kasih. Rul, saya suka sama kamu. Kamu mengakui bahwa Nabi Muhammad melengkapi Al-Quran. Nabi Isa melengkapi Injil. Manusia melengkapi Tuhan. Itu sangat-sangat unik. Ya. Dan kamu mengatakan bahwa Al-Quran itu kitab suci paling lengkap. Tetapi kamu juga membantahnya sendiri ya, bahwa hadis itulah nanti yang itunya. Pertanyaan saya yang berikutnya, Rul, bahwa di dalam hadis banyak firman Tuhan dan tidak terdapat di Al-Quran. Jadi menurutmu sebenarnya hadis itu kitab suci apa enggak? Kamu tadi mengatakan tidak, buktinya banyak situ. Contoh Isra' itu kan ada Tuhan berbicara sama Nabi, ada itu dalam hadis. Tolong jelaskan. Silakan. Baik, terima kasih Akang Rudi. Untuk berikutnya, kami persilakan kepada Akang Rul untuk menjawab pertanyaan dari Akang Rudi. Waktunya 5 menit dari sekarang, mangga dipersilakan langsung Akang. Itu masih di mute punya dia. Unmute dulu. Iya, sama kayak saya tadi. Karena berdehem kan, jadi di mute dia ada. Silakan. Halo. Akang Rul. Halo, Baik, ya. baik, mangga. Ya, baik. Halo. Ya, Ya, langsung, silakan, Akang. silakan. Ya, Jadi saya sedikit meluruskan apa yang Bapak Rudi tadi tanggapi tentang itu yang barusan tadi, bahwa yang mana Al-Quranul Karim itu ya. Ya, sebelum saya masuk pada tentang pertanyaan sesudahnya. Jadi begini Bang. Jadi Al-Quran itu sudah lengkap. Tetapi yang bagaimana kita bisa mengetahui kalau tidak sesuatu yang lengkap itu, kalau tidak ada yang bisa memberikan penjelasan di dalam. Maka untuk memberikan penjelasan itu adalah keadilan daripada sosok seorang nabi dan rasul. Ya, seperti Nabi Muhammad SAW yang kita lihat segala tindak tanduknya, dari perkataannya, dari perbuatannya maupun dari ketetapannya yang mendasari umat Islam. Untuk mendasari umat Islam. Karena pada dasarnya di dalam Al-Quran banyak yang tidak termasuk di dalam untuk seperti contoh salat 5 waktu ya. Jadi doa-doa yang ada di dalam rukun-rukun salat itu tentu akan dilengkapi oleh namanya seorang rasul. Nah, bagaimana caranya? Yakni kita harus mengetahui jejak rekamnya dari perjalanannya. Sehingga orang-orang umat Islam pada saat itu ya antusias sekali untuk mendengarkan, taat, bahkan samina wa ta'na apa yang pernah disampaikan Rasulullah, dan itu menjadi panutan mereka sampai hari ini. Dan inilah silsilah, inilah sanad yang bisa kita temukan kebenaran daripada ajaran Rasulullah SAW. Nah, terkait dengan hadis qudsi yang berpertanyakan yang tidak termaktub di dalam Al-Quran, ini merupakan sebuah pertanyaan yang memang banyak orang bertanya, apa perbedaan hadis ya? Hadis qudsi dan hadis firman sesuatu yang perkataan Rasulullah, sesuatu perkataan Rasulullah, kemudian itu disampaikan kepada para sahabatnya, dan itu perkataan Rasulullah itu yang berhubungan langsung dengan perkataan Allah. Jadi sehingga disebut dengan hadis qudsi. Jadi ajaran-ajaran Tuhan ya, ajaran-ajaran Allah sendiri, perkataan-perkataan Allah sendiri yang disampaikan kepada Nabi Muhammad, dan itu menjadi patokan bahwa itu adalah firman-firman Allah, ya, firman-firman Allah yang notabene dalam hal ini banyak disampaikan kepada Nabi Muhammad, orang-orang yang sebelumnya, ya. Bahkan ilmu-ilmu yang tidak, rahasia-rahasia ilmu yang ada di dalamnya itu kebanyakan termaktub di dalam hadis qudsi dan perkataan sebagaimana bahwa orang siapa hadis qudsi ini banyak Pak. Jadi tidak perlu saya akan sampaikan satu persatu. Jadi perbedaannya itu hadis qudsi. Jadi kalau hadis qudsi itu firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad, kemudian Muhammad SAW menyampaikan itu kepada umatnya, dan itu merupakan perkataan Allah
perkataan Allah yang dijadikan standar bahwa itulah perkataan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi kalimat-kalimat itu memang kalimat-kalimat yang langsung dari Allah. Jadi itu, Bang. Terima kasih. Jadi ada pertanyaan? Ya. Sudah, Bang? Ya. Masih ada pertanyaan? Ya. Masih ada waktu atau sudah saja, Kang? Jadi langsung dengan pertanyaan atau gimana? Ya, baik. Sebentar ya. Terima kasih untuk Akang Rul karena sudah menjawab pertanyaan dari Akang Rudi. Untuk berikutnya, kesempatan yang ketiga kalinya, Akang Rul bertanya kepada Akang Rudi. Mangga, dipersilahkan waktunya 1 menit dari sekarang, Akang. Oh iya. Mangga, 1 menit, Akang. Akang Rul. Ya, pertanyaan kepada Bang Rudi. Ya. Jadi gini, Bang. Jadi pertanyaan saya singkat saja, ya. Pertanyaan saya singkat saja tentang Alkitab. Nah, yang saya jadi pertanyaan, Bang. Tunggu sebentar, saya itu sudah hilang zoom-nya saya. Sebentar ya. Pertanyaan saya yakni dari keempat penulis Alkitab. Dalam hal ini kanonik ya, keempat penulis Alkitab ini menuliskan tentang perjalanan kisah Yesus Kristus. Nah, di sini ada sebuah kisah yang menceritakan tentang penyaliban Yesus. Nah, saya yang jadi pertanyaan dari ke 12 murid Yesus, ya, apakah Matius sama Yohanes? Yang tidak ada itu adalah Markus dan Lukas. Nah, bagaimana mereka melihat langsung tentang proses penyaliban Yesus pada saat itu? Ya. Padahal mereka itu bukan waktunya sudah habis. Ya, waktunya sudah habis. Mohon maaf. Ya. Izin kepada Akang Rudi, apakah sudah bisa menangkap pertanyaan dari Akang Rul? Iya, terima kasih. Terima kasih Akang Rul atas pertanyaan yang disampaikan untuk Akang Rudi, dan kemudian untuk berikutnya kami persilahkan kepada Akang Rudi untuk menjawab 5 menit waktunya, dan jawaban yang Akang Rudi sampaikan ini sekaligus menutup sesi kedua ini. Tetapi untuk mohon izin menyampaikan bahwa diskusi ini diselenggarakan oleh ISD Media dan disiarkan secara langsung di YouTube resmi ISDN Studio dan disiarkan kembali di YouTube-nya Sang Debater Channel. Terima kasih, mangga kami persilahkan memberi jawaban atas pertanyaan Akang Rul. Waktunya 5 menit dari sekarang. Dipersilahkan, Akang. Oke, terima kasih. Bagaimana kalau dikatakan Matius ada, Yohanes ada, ya, Markus, Lukas, misalnya dikatakan di situ tidak ada atau dia bukan murid Yesus, misalnya begitu. Itulah dibilang diilhamkan daripada Roh Kudus. Jadi siapapun penulis yang di mana saatnya dia tidak ada ketika zaman Nabi itu namanya diilhamkan Roh Kudus. Saya sudah berbicara tadi mengenai Musa. Musa tidak hadir ketika zaman Nabi Nuh. Musa tidak ada ketika zaman Nabi Abraham, zaman Abraham bahkan sampai Israel itu dia nggak ada. Tetapi kenapa dia bisa menuliskan? Itu sama yang saya katakan diilhami dari Roh Kudus. Jadi kalau ada contohnya Rasul Paulus atau siapapun yang tidak ada pada masa itu, tetapi bisa dia menuliskan penyaliban Yesus, itulah yang diberi nama ilham daripada Roh Kudus. Artinya Roh Kudus itu hadir kepada dia dan membimbing dia, ilham dari Bapa di surga ya, atau Allah lah. Nah, kawan-kawan, itulah yang bisa saya sampaikan. Apalagi yang mau saya sampaikan, itu aja kok. Terima kasih. Baik, terima kasih Akang Rudi. Waktunya masih ada 3 menit lagi, tetapi karena dirasa sudah cukup, kita akhiri saja di sesi kedua ini. Kita melangkah di sesi ketiga. Aku bertanya sekali lagi enggak? Tidak. Iya dong. Kan dia dulu tadi bertanya sama aku. Tapi waktu sudah. Sekarang better, Akang. Enggak. Tapi sudah 3 kali. Pertanyaan Akang Rudi sudah 3 kali, Akang Rul sudah 3 kali. Aku catat masih 2 tempatku. Kan pertama dia bertanya sama aku.
Habis itu aku bertanya sama dia. Yang pertama itu Akang. Pertama Mas Akang, Rudi tadi. Akang nanya ke Kang Rul. Yang pertama. Masa sih? Sehingga aku kan pembukaan. Iya. Baru yang bertanya pertama dia. Yang pertama bertanya seharusnya memang benar. Seharusnya memang benar. Narasumber kedua itu melakukan pertanyaan terlebih dahulu. Tetapi mohon maaf tadi saya izinkan Akang Rudi untuk membuka pertanyaan terlebih dahulu. Oh. Oke lah, nanti dilihat saja ya. Iya. Karena aku tulis juga sini pertanyaannya begini. Nah, jadi ini kan dia, aku, nah, kan. Siap. Iya. Oke. Baik, nanti kita simak lagi di YouTube ya, Kang Rudi ya. Baik, terima kasih. Untuk berikutnya kita masuk di sesi ketiga, yaitu sesi battle. Yang mana sesi battle ini tersedia waktu 20 menit dan akan kami hentikan setelah waktu berakhir. Untuk itu kami persilahkan pergunakan waktu 20 menit ini untuk berdiskusi secara produktif. Hindari debat kusir dan jadikan diskusi ini pembelajaran untuk para netizen. Baik, terima kasih. Untuk itu, kita mulai saja. Waktunya 20 menit. Mohon lihat di timer. Dipersilahkan Akang-Akang. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih. Ayo silakan Rul aja bertanya dulu atau saya? Ya, saya dulu Bang ya. Boleh, silakan. Oke. Tadi Bang Rudi Yohanes mengatakan bahwa di mana para penulis itu melakukan salah, artinya salah penulisan. Bukan wahyunya yang salah, tetapi penulisannya yang salah. Nah, bagaimana Bang Rudi bisa mengatakan bahwa para penulis Alkitab itu melakukan salah penulisan, sementara ini adalah wahyu firman Tuhan? Saya tidak ada pernah mengatakan para penulis salah penulisan, tidak ada itu. Mohon diperbaiki ya, karena saya mengatakan tidak demikian. Tetapi mereka mempunyai dua sudut pandang karena dua orang yang menulis. Contoh Samuel dan Tawarik itu kan orang yang berbeda. Jadi si A mengatakan begini, si B mengatakan begini. Tetapi itu tidak bertentangan. Saya buat contoh zaman sekarang. Misalnya ada sebuah tank. Samuel mengatakan tank itu ada 5 pasukan infanteri atau kavaleri ada 5. Tetapi si Tawarik melihat manusianya di dalam tank itu ternyata ada 3 orang. Maka dia mengatakan 15 orang pasukan tank. Oke. Nah, kalau seperti itu Bapak, tanggapan Bapak, seharusnya Roh Kudus itu tidak harus dikait-kaitkan dengan perantaraan penulisan itu. Karena yang namanya Roh Kudus adalah roh kebenaran, menyampaikan yang benar. Nah, sekarang yang disampaikan tidak benar. Berarti ada kontradiksi itu adalah Roh Kudus dengan penulisan. Itu adalah orang yang menyaksikan langsung. Tetapi kalau orang tidak menyaksikan langsung, itu memang melalui perantaran Roh Kudus. Contoh yang saya bilang Musa. Musa tidak mengerti kisah zaman Nabi Nuh. Andai kata ada orang yang hidup zaman Nabi Nuh dan hidup sejaman Musa, mungkin mereka menulis beda. Contoh, Injil kanonik itu ada 4 penulis. Mereka memiliki sudut pandang yang berbeda, itu sah. Berarti sah itu Bapak? Ya, sah. Nah, kalau dia sah, kalau memang dia sah, seharusnya mereka sepadan dengan bentuk persamaan tulisan, konsep tulisan yang sama. Tapi ini berbeda. Contoh, silsilah Yesus antara Lukas dengan Matius. Ya kan? Ini kan sudah perbedaan jauh sekali. Seharusnya mana yang kita ambil dari silsilah itu? Justru kalau mereka sama isi tulisannya, buat apa ada Injil Matius, Markus, Lukas? Cukup dibuat Injil, titik. Kalau sama. Tetapi karena ada perbedaan itulah, maka harus dituliskanlah keempat-empatnya. Kalau sama, buat apa ditulis? Kalau begitu kita katakan bahwa itu Injil karangan Lukas, Injil karangan Yohanes atau Matius, begitu Bang? Jadi kita masukkan dalam karangan, Injil karangan. Tetapi mereka menulis. Bukan karangan, menulis. Tapi mereka menulis, ya. Makanya aku bilang kalau misalnya semuanya satu tulisan, artinya mereka ini tidak perlu ada, cukup satu. Berarti Injil perbedaan Injil antara Lukas dengan Matius itu belum dikategorikan sebagai firman Tuhan, Bang.
Justru itu bicara tentang firman Tuhan dan kisah manusia yang mengikutinya. Kan sudah kukatakan, tidak 100% firman Tuhan. Kenapa? Di dalamnya ada ucapan-ucapan, contohnya ucapan Yudas, ucapan Petrus. Jadi itu ada kisah manusia yang mengikutinya. Dari mana mereka mencatatkan tulisan-tulisan itu, Bang? Ya. Dari mana? Kalau sumbernya Lukas sendiri kan tidak ada hubungan sama sekali dengan peristiwa itu. Karena dia jauh rentang hidupnya di zaman Yesus, di zaman kehadiran daripada Yesus itu sendiri. Kalau kita lihat sejarah rentetan daripada historis. Ya. Itulah yang saya bilang, bahwa mereka dibimbing oleh Roh Kudus. Mereka diilhami oleh Tuhan. Nah, sementara bagaimana itu bisa terjadi perbedaan? Contoh antara Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Pertama, sumber yang mereka dapat, ya. Ada mereka langsung mendapatkan langsung, ada yang tidak mendapatkan langsung, itulah saya bilang dari Roh Kudus, ya. Tetapi tidak ada yang bertentangan, itu hampir sama semua. Kalau kamu bilang silsilah, saya sudah pernah menjelaskan itu. Yang satu kakak beradik, sehingga bisa dikatakan bahwa si Anu itu anak abangnya dan anak adiknya. Saya sudah pernah bahas itu kalau mengenai itu. Contoh kematian si Yudas di Matius itu diceritakan dia bunuh diri, di Kisah Para Rasul diceritakan perutnya terbelah. Apakah itu bertentangan? Tidak. Karena si Yudas memang gantung diri. Jadi si Matius menuliskan ketika dia berangkat gantung diri. Sementara yang di Kisah Para Rasul yang menuliskan setelah dilihat dia jatuh dari gantung diri, perutnya terbelah. Jadi nggak ada yang salah. Tidak ada yang salah, Bang, ya? Enggak. Cara penulisannya gimana, Bang? Cara penulisannya ya begitu. Yang satu menuliskan ketika dia pergi bunuh diri. Yang satu menuliskan setelah ada orang lewat daerah itu, ada jatuh dia, maka dilihat perutnya terbelah. Ya, itu bukan asumsi juga, karena kalimat perut terbelah di sana hanya bisa dijelaskan. Pertama, dia sudah membusuk, makanya jatuh terbelah. Yang kedua, ada digantung di tempat yang tinggi. Oh gitu, Bang. Ya. Berarti selama ini konsep daripada Roh Kudus dalam penulisan tentang sejarah penyaliban Yesus itu tidak masuk dalam konteks hanya sekedar informasi yang didapat dari luar. Karena seperti informasi yang didapat dari orang lain, bukan berasal dari penyaksian langsung. Karena dikatakan di sana bahwa di dalam Alkitab Anda sendiri mengatakan bahwa ketika Yesus dikejar oleh Pilatus, kemudian 11 orang daripada murid Yesus itu meninggalkan dia, ya, meninggalkan dia. Berarti pada dasarnya ke-11 orang murid Yesus itu meninggalkan dia. Nah, berarti yang mana sebenarnya yang menuliskan ini sebenarnya yang mana, Bang? Karena mereka meninggalkan Yesus bukan berarti pergi jauh dari Yesus. Baca kitab suci itu semua, jelas dikatakan mereka melihat dari kejauhan. Mereka tetap ikut. Contohnya Petrus, karena dia sudah dibuatkan bahwa dia akan menyangkal Yesus 3 kali. Maka dia berusaha menghindar. Yang lain-lain lari. Ketika Yesus disalib kan ada mereka berkumpul. Ya, jadi Yesus mengatakan, aku titipkan ibuku. Jadi mereka dekat juga jadinya. Jadi mereka itu bukan maksudnya meninggalkan, contoh ya, lari, tak bisa melihat lagi. Tidak, mereka melihat dari jauh. Kan dibilang di Alkitab itu kan dijelaskan. Oh, berarti begitu, Bang. Jadi catatan Lukas dengan Markus itu bisa menjadi dasar bahwa penyaliban Yesus itu adalah merupakan sebuah peristiwa yang mereka lihat langsung, saksikan langsung. Itu gimana, Bang? Atau hanya mendengarkan informasi dari pihak-pihak lain? Karena Markus dan Lukas ini tidak masuk dalam kategori 11 orang murid Yesus. Ya kan? Lukas dengan Markus ini. Jadi yang masuk di situ adalah cuma Yohanes sama Matius. Nah, yang jadi pertanyaan, dua penulis terbesar di mana di Perjanjian Baru, yakni menceritakan tentang kisah penyaliban Yesus adalah Markus dan Lukas. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya, bagaimana hubungan Markus dan Lukas ketika menuliskan catatan sejarah penyaliban itu? Sementara mereka tidak terkait dengan masalah penyaliban itu. Dari mana mereka kan sudah dijelaskan juga bahwa di situ ada namanya cerita turun temurun. Ada juga di situ dijelaskan bahwa itu semua ilham daripada Roh Kudus atau Bapa di sorga, ya. Ya, tidak ada yang salah di situ mengenai penulisan. Bisa jadi mereka tidak ada di situ.
tetapi cerita itu kan sudah menyebar kemana-mana. Dan mereka mendengar, dan mereka kan adalah murid juga dari para rasul. Jadi mereka mendengar, jadi mereka menuliskan hal itu ya. Itu tidak masalah. Yang dipermasalahkan di situ harusnya perintah menulis itu saja. Kalau perintah menulis ada, sudah saya tunjukkan tadi ya. Mulai dari Musa ke keluaran itu 17 itu diperintahkan untuk menulis kitab-kitab itu. Dan memang kebiasaan orang Yahudi ini menuliskan kitab-kitab itu. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau pendapat Bapak tentang apa istilahnya alasan seperti itu memang mendasari bahwa penulisan itu hanya merupakan sebuah catatan-catatan orang dahulu, maka tentunya saya merasa itu kan pemahaman, keyakinan saudara. Tetapi kalau secara kajian yang saya pelajari, saya kaji sendiri, analisis sendiri, ternyata apa yang disampaikan oleh Lukas maupun Markus yang notabene bukan memiliki keterkaitan langsung dengan peristiwa dengan kejadian Yesus, peristiwa TKP itu, maka tentunya ini merupakan sebuah tanda tanya besar dari mana mereka menuliskan. Kalau itu hanya berdasarkan wahyu ilahi atau ilham Roh Kudus, maka tentunya penulisan itu tidak harus berseberangan, tidak harus ada kontradiksi, tidak harus mengenal informasi dari luar, karena yang namanya ilham, yang namanya Roh Kudus adalah sebentar. Ya, gantian ya, aku lagi bertanya, bisa kan? Kau udah 10 menit, oke. Aku mau bertanya kepadamu ya. Tadi kamu bilang bahwa Al-Quran itu kitab suci paling lengkap. Dan ternyata kau ulas lagi bahwa Nabi Muhammad yang dilengkapi oleh Rasul. Dan kau mengatakan bahwa hadis itu bukan kitab suci. Yang menjadi pertanyaanku, kenapa kau beriman kepada yang bukan suci? Contoh, apabila kau katakan hadis itu bukan kitab suci, sama dengan kau misalnya melihat sebuah buku Profesor Doktor, terus kau beriman kepadanya, kan tidak. Kenapa? Karena tidak suci buku Profesor Doktor itu. Nah sekarang aku bertanya kepadamu, kenapa kau beriman kepada hadis, padahal itu bukan kitab suci? Silakan. Oke, jadi di dalam rukun iman kami, Pak, kami itu diperintahkan untuk mempercayai apa yang mempercayai Allah, kemudian mempercayai malaikat, kemudian mempercayai para malaikat, kemudian mempercayai kitab-kitabnya, kemudian para rasulnya, kemudian hari kiamat, qada dan qadar. Jadi kalau kita kita itu umat Islam berpatokan pada dasar-dasar itu, maka tentunya apa yang ada di dalam Al-Quran, apa yang Allah sampaikan, apa yang disampaikan oleh para malaikat, kemudian diturunkan di dalam kitabnya, kemudian disampaikan melalui para rasulnya, kemudian itu dijadikan sebuah standar untuk dijadikan tuntunan bagi umat manusia, maka tentunya apa itu semua melengkapi dari apa yang memiliki hubungan interaksi langsung, interaksi berarti itu kan suci. Ya, apa yang diperintahkan Tuhan kan suci. Ya memang suci, Bang. Ya sudah, kenapa kamu katakan hadis itu bukan kitab suci? Dia bukan kategori kitab suci yang dalam artian secara baku. Ya. Kenapa tidak baku? Semua isi Al-Quran terdapat di dalam hadis. Tetapi semua isi hadis tidak semuanya terdapat dalam Al-Quran. Contoh, peristiwa Isra Mi'raj itu Allah SWT berfirman langsung kepada Nabi Muhammad. Tetapi tidak ada terdapat di dalam Al-Quran. Kalau hadis itu tidak suci, mana mau Tuhan berfirman di tempat yang tidak suci? Sama kau dengan mengatakan, misalnya ada buku erek-erek. Apakah mungkin firman ucapan Yesus ada di situ? Tidak kan ada itu. Bang, perkataan hadis dengan perkataan wahyu itu berbeda, Bang, dalam situasi kondisi untuk disampaikan. Jadi ketika perkataan wahyu itu kadangkala ada tanda-tanda, ada tanda-tanda khusus bahwa itu adalah wahyu yang akan disampaikan oleh kepada Nabi Muhammad. Itu kamu pintar. Kamu sudah mengatakan wahyu, ada tanda-tandanya. Wahyu yang kamu sebutkan itu semua ada nggak di hadis? Kan ada. Dan hadis itu lebih hebat diceritakan asal turunnya ayat.
Maka ucapan pertama sebelum di Al-Quran adalah di hadis. Harusnya buku yang pertama terbit itu hadis, baru Al-Quran. Oh, bukan begitu, Bang. Itu Kenapa hadis. bukan begitu? Gini, Bang. Hadis hadis itu tidak ada catatan khusus. Hadis itu diperintahkan oleh Rasulullah untuk menghafal, tidak ada. Beliau hanya menyampaikan apa yang menjadi perkataan beliau, apa yang menjadi perbuatan beliau. Tetapi yang membukukan. Kalau kamu bilang hadis itu tidak ada perintah Nabi untuk dihafalkan, kenapa bisa ada hadis? Dibukukan. Kalau kamu bilang tidak ada perintah untuk dibukukan, kenapa sekarang bisa jadi buku? Siapa yang membuat itu? Nah, apakah bisa kita katakan dia terkutuk karena tidak ada perintah Tuhan dan tidak ada perintah Nabi? Ini Bang ya. Jadi hadis itu, Bang, penulisan hadis itu nanti zaman sesudah Nabi Muhammad dan para sahabat, yakni zaman tabi'in. Nah, di zaman-zaman sebelumnya itu mereka hanya menuliskan di dalam pelepah-pelepah kurma sebagai bentuk inisiatif mereka. Ya, apa bedanya dengan Al-Quran? Apa bedanya dengan Al-Quran? Karena hadis itu berisi firman Tuhan. Artinya kalau bilang di pelepah pohon itu kan ada, habis itu diambil, dimasukkan ke Quran. Kan begitu harusnya. Ya, ini enggak. Al-Quran lebih dahulu ada, baru hadis ada. Sebab asal muasal ayat turun. Karena ada dibuat situ. Inilah contoh hadis Sahih Bukhari ayat 3. Itu kan pertama ayat turun. Bacalah. Harusnya hadis lebih dahulu muncul, baru Al-Quran. Ini kan dibalik. Al-Quran lebih dahulu muncul, baru hadis. Tetapi isi hadis ini berbicara tentang Al-Quran itu. Kan lucu. Bang, begini. Ini mungkin Anda berpikir tentang bagaimana bayangan yang ke belakang. Pada dasarnya, ketika ayat ini disampaikan ya oleh Rasulullah, kita tidak ini kejadiannya, Bang ya. Jadi ketika Rasulullah ini menyampaikan Iqra bismi rabbikal ladzi, atau hari ini kita tidak tahu bagaimana sejarah asbabun nuzulnya Iqra bismi rabbikal ladzi ala-ala. Tetapi ketika ini disampaikan Iqra, nah orang pada dasarnya tentu akan menyertakan, mempertanyakan bagaimana sepak terjangnya asbabun nuzulnya sehingga Iqra ini hadir. Maka tentunya orang-orang di zaman sebelumnya mencari tahu. Ya, silakan. Coba Rul. Coba kamu berpikir, malaikat bertemu mana lebih dahulu? Malaikat bertemu malaikat Jibril atau ucapan itu dituliskan? Tentu yang lebih dahulu malaikat Jibril bertemu dengan Nabi, baru malaikat membilangkan sama Nabi, bacalah. Bukan Al-Qur'annya duluan ada. Berupa yang sekarang ini bukan Al-Quran, yang Al-Quran yang di dalam hati Nabi. Al-Quran itu, Al-Furqan itu dibaca, Bang, bukan ditulis. Betul, itu ada di dalam hati Nabi, saya tahu. Maksud saya yang buku sekarang ini, kenapa buku yang sekarang ini, yang Al-Quran Musabnya namanya, itu lebih dahulu ada daripada hadis. Padahal dari cerita hadis itu, harusnya hadis itu lebih dulu ada. Karena di situ Nabi bertemu dengan malaikat Jibril dan malaikat Jibril mengatakan bacalah. Itu pemikiran Bapak pada masa waktu itu. Coba pada masa waktu itu Bapak ada, ya. Kemudian diperintahkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya. Bacalah. Tetapi ketika itu dibaca, itu sesuatu peristiwa terjadi itu tentu ada sebuah cerita yang menyertainya. Nah, cerita itulah yang menjadikan sebuah pijakan, sebuah rujukan, sebuah standar, sebuah dasar untuk dijadikan sebuah hadis disampaikan kepada umatnya, kepada orang-orang kepada umat sesudah daripada Muhammad. Jadi siapa yang mengetahui itu? Coba kamu baca hadis itu, Rul. Ya. Coba kamu baca hadis itu baik-baik. Ya. Kalau kamu bilang Quran itu lebih dahulu turun, dari mana orang mendapat cerita itu? Turunnya hadis, turunnya ayat itu. Harusnya turunnya ayat itu lebih dahulu ada, barulah bisa dari turunnya ayat itu diambil, itulah jadi Al-Quran. Bukan Al-Quran dulu ada, baru seolah-olah jadi dikarang ceritanya. Bagaimana ayat ini turun? Coba saya contohkan begini, Bang. Saya menciptakan lagu, ya kan? Saya menciptakan lagu atau lagu Anji, ya, lagu NG.
kemudian orang bertanya, lagunya siapa ini, ciptaannya siapa ini. Nah, kemudian ini lagu ini menjadi sebuah sebuah cerita yang di mana cerita ini menceritakan tentang kisah Kenji itu sendiri. Nah, yang tentunya ketika disampaikan lagu ini kepada orang lain, tentu orang hanya mengetahui tentang syairnya saja, tetapi tidak mengetahui latar belakang. Nah, itu makanya aku bilang, Rul, ketika kau mencipta lagu, kau kan akan menuliskan sejarah pencipta lagu itu. Kalau kau tidak menuliskan, bagaimana orang tahu? Ini yang kita sampaikan ini, Bang. Yang disampaikan ini adalah mengkomersilkan lagu ini, bukan menciptakan, menuliskan catatan penciptanya, tidak. Kau membuat sebuah lagu, terus bagaimana cara mengkomersilkan? Tentu orang lain. Nah, ya, kalau orang hanya lain itu, Bang. Orang lain yang mengkonfirmasikan, betul. Bahwa yang berarti kan bukan upaya kau di situ. Ya, kalau kau masih hidup, kalau kau tidak masih hidup, dibuat NN, no name. Nah, itulah kehebatan umat Islam, Bang. Hebat dari mana? Mereka mampu menuliskan catatan-catatan sejarah apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Kalau kamu katakan lebih dahulu Al-Quran baru hadis, artinya cerita itu bisa jadi dikarang. Tak benar. Harusnya cerita itu dulu ada, diambillah darinya itulah yang disadur menjadi Al-Quran, dikumpulkan menjadi Al-Quran. Nah, sekarang begini, kalau Bapak mengambil satu rujukan hadis dulu baru kemudian Al-Quran, maka bagaimana bisa menuliskan tema? Seharusnya yang dituliskan itu tema, Pak. Bukan catatan. Nabi kan bercerita. Loh, ceritanya itu belum dibukukan. Udah habis. Baik, terima kasih. Waktunya 20 menit sudah berakhir. Terima kasih Akang Rul dan Akang Rudi sudah melewati sesi ketiga ini. Untuk berikutnya, sesi keempat, kita masuk di closing statement. Untuk itu, untuk malam ini kami berikan penghargaan kepada Akang Rudi tadi opening statement duluan, lalu bertanya mengawali sesi kedua bertanya duluan kepada Akang Rul, dan sekarang kami persilahkan Akang Rudi untuk melakukan closing statement terlebih dahulu pula. Mangga dipersilahkan Akang, waktunya 5 menit. Semua ya duluan. Ya, iya. Nggak apa-apa. Ya, apa-apa. Itu sebagai penghargaan kepada. Closing statement dari saya, bahwa menurut ajaran Kristen itu, bahwa kitab suci itu memang diperintahkan untuk dituliskan sejak zaman Musa. Maka turun-temurunlah itu semua diperintahkan untuk dituliskan. Kemudian penulisan itu diilhamkan daripada Roh Kudus. Nah, Roh Kudus mengilhamkan itu kepada para penulis, sehingga mereka yang tidak hidup di zamannya bisa menuliskan. Nah, kalau sebenarnya orang mengatakan banyak terdapat kontradiksi, kalau saya melihatnya itu akibat daripada yang menuliskan itu ada 2 orang, bukan 1 orang. Kontradiksi itu apabila 1 orang penulis, isinya berbeda. Tapi kalau 2 orang penulis, kesannya isinya berbeda, tetapi kita harus melihat sudut pandang dia melihat dari mana. Itulah sebabnya si A mengatakan bahwa ada 5 pasukan tank. Si B mengatakan bahwa ada 10 pasukan tank. Si A melihat dari sudut jumlah alatnya atau betanya, si B melihat dari manusianya. Jadi itu tidak kontradiktif. Nah, kalau memang kalian harus memaksakan diri bahwa yang tidak kontradiksi itu adalah kitab suci, maka Togel itu kitab suci, buku Togel itu kan kitab suci. Saya bacanya itu tidak ada kontradiksi di sana. Dan kalau itu juga buku telepon, itu juga kitab suci. Kenapa kalian tidak beriman kepada buku telepon dan buku Togel? Itu nyata-nyata tidak ada kontradiksi dan tidak ada perdebatan sedikit pun di dalamnya. Dan tidak ada sanggah-menyangga sedikit pun di dalamnya. Nomor telepon, semua ada. Oh ya, nggak ada yang nyangga. Wah, ini bukan nomor telepon ini bukan ini, nggak ada. Dan tidak ada pertentangan di dalamnya sedikit pun. Dan itu terurut, ya, terstruktur, ya kan? Dan teliti penulisannya. Teliti kawan. Kenapa kalian tidak beriman kepada itu, buku telepon dan buku erek-erek Togel itu? Ya, saya jadi heran melihat semuanya ini. Jadi kawan-kawan, apa yang kita diskusikan sekarang ini sangat menarik ya.
Dan itulah dari sudut pandang Kristen, bahwa kami mengenal beberapa penulis dengan materi yang sama, tapi sudut pandang yang berbeda. Itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Silakan. Baik, terima kasih Akang Rudi sudah melakukan closing statement. Untuk berikutnya, kami persilahkan kepada Akang Rul aja untuk melakukan closing statement, waktunya 5 menit dari sekarang. Mangga, dipersilahkan Akang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo. Ini ada yang... Gimana? Halo. Jadi closing statement saya. Halo. Ya, Bisa ya dengar? sudah, mangga. Oke, Dengar. terima kasih. Jadi closing statement saya memberikan pengajaran bahwa Alkitab menurut pandangan Islam itu sendiri adalah merupakan sebuah tuntunan. Dan saya sudah jelaskan tadi bahwa Al-Quran itu adalah sumber hukum pertama dari umat Islam yang dimana berisi tentang akidah, keimanan, ibadah, peringatan, atau kisah-kisah yang jadikan acuan atau pedoman hidup bagi umat Islam di kemudian hari. Nah, pada dasarnya umat Islam itu diberikan harus mengimani 4 kitab yang sebelumnya, yang dimana kurikulum pertama, ketika pada waktu kurikulum pertama yang dibawa oleh guru Musa alaihissalam, tetapi mereka mengingkari, maka datanglah kurikulum kedua, kemudian mereka mengingkari lagi daripada kurikulum kedua, yakni Zabur. Kemudian datang lagi kurikulum ketiga. Dan kurikulum ketiga ini adalah yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Yang dimana pada waktu itu Isa alaihissalam mereka membangkang, bahkan mengatakan fitnah terbesar bagi dia. Sehingga datanglah yang dinamakan dengan kurikulum yang keempat, yang tidak menggenapi dari 3 kurikulum yang ada, tetapi justru memberikan, meluruskan maupun mencerahkan apa yang tertuang, apa yang termaktub, yang ada pada yang diajarkan oleh 3 kurikulum tadi, tidak pernah dihapus oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan hukum-hukum Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa, bahkan sampai Nabi Isa alaihissalam masih dipegang penuh oleh ajaran Nabi Muhammad SAW sampai saat ini. Maka itulah yang datang kemudian, yakni Al-Quranul Karim, yang memberikan pengajaran kepada kita bahwa kalau umat Islam itu wajib mengimani Rasul, bahkan kitab-kitab sebelumnya, namun bukan berarti kita mengimani kitab yang telah banyak dipertanyakan oleh umat Islam itu sendiri dalam konteks ini sampai hari ini. Maka saya mengajak kepada teman-teman lainnya agar kita juga harus banyak belajar tentang Al-Quranul Karim itu sendiri. Bahwa pada dasarnya kita ini masih miskin ilmu, dan tentunya ini merupakan sebuah misi yang harus kita sampaikan kepada teman-teman Kristen lainnya, bahwa Al-Quran itu tidak pernah mengatakan, memplagiat atau memberikan cocologi kepada Alkitab yang dipandang sebagai yang dikatakan kami memplagiat kitab-kitab mereka, padahal tidak. Tetapi kami meluruskan sejarah. Islam memberikan pelajaran tentang sejarah sebenarnya, agar supaya manusia bisa mengambil pelajaran di dalamnya sebagai bakti, sebagai iktibar, sebagai sebagai bentuk untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil, sehingga kita bisa bisa memberikan kontribusi besar bagi kehidupan, bukan saja kehidupan bagi umat Islam, bahkan bagi seluruh alam di muka bumi ini. Terima kasih, itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, terima kasih Akang Rul aja sudah memberikan closing statement pada malam hari ini, dan untuk itu acara saya tutup dulu, dan setelah acara ditutup kami persilahkan kepada partisipan yang ingin bertanya kepada kedua narasumber, kami persilahkan. Namun sebelumnya izinkan saya untuk menutup. Terima kasih semuanya, sahabat-sahabat netizen, sahabat-sahabat Zoom ISDN Studio, dan juga sang debater chat. Kawan-kawan, acara sudah berakhir dan pertanyaan ini tidak di-sharekan mereka ya. Saya pun nggak tahu kenapa, lucu juga ya. Jadi kawan-kawan, saya cukupkan di sini, sampai jumpa. Itu saya rekod bisa kan ya? Nanti saya upload ulang. Terima kasih, sampai jumpa.